Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Aktif. Poin pertama adalah pengertian strategi pembelajaran aktif. Saya Putri Nadia Anggreta akan menyampaikan poin pertama. Strategi pembelajaran aktif yaitu mengkondisikan siswa agar terlibat langsung dalam proses pembelajaran, agar berperan aktif, mandiri untuk dalam proses belajar, berpikir dan berinteraksi maupun menghasilkan suatu karya baru. Sebaliknya, pada proses ini siswa tidak diharapkan untuk pasif dalam proses belajar mengajar. Ya, tidak hanya pada zaman dulu itu kan hanya mendengarkan ceramah guru saja, hanya datang, duduk, diam dengan delongop. Nah, sekarang itu seiring berkembangnya zaman, ya, siswa harus dituntut untuk mencari informasi, mencari materi, dan guru hanya sebagai fasilitator atau pendamping yang menjelaskan bagaimana proses berjalannya belajar mengajar tersebut. Nah, pada zaman dulu itu kan ya siswa itu hanya ditulang gurunya saja, hanya disuapin terus itu tidak ibarat gelas kosong. Siswa tidak boleh untuk ditunggu mengisi terus, ya harus mengisi sendiri. Harus dituntut aktif. Lah, peran guru di sini untuk sebagai fasilitator pendamping itu ya harus menjelaskan bagaimana cara mencari informasi, bagaimana tugas itu diselesaikan dengan baik, di mana memperoleh informasi itu agar siswa dapat mencari dan menyelesaikan tugas itu secara baik dan aktif. Pada zaman dulu itu guru PAI sering sekali menggunakan metode ceramah terus, awal sampai akhir itu ya ceramah terus. Lah yang mendengarkan atau sebagai siswanya itu sampai mengantuk hingga tertidur. Sekarang itu diubah agar menjadi kelas yang aktif, kondusif dan aktif. Itu diperlukan strategi pembelajaran aktif. Nanti akan dijelaskan bagaimana metode yang dapat dipakai agar siswa dapat aktif. Sekian dari saya. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang memasuki poin yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran aktif. Tujuan pembelajaran dengan metode ini adalah untuk 1. Menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan. 2. Memaksimalkan hasil pembelajaran siswa. 3. Mengurangi porsi guru untuk ceramah. 4. Mengaktifkan siswa dalam semua proses pembelajaran. Selanjutnya, melatih siswa untuk mandiri, melatih kemampuan analisis dan sintesis siswa, dan mengubah tingkah laku siswa. Poin selanjutnya, metode pembelajaran aktif. Beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam strategi ini dapat dipilih dalam gambaran metode di bawah ini. Yang pertama, metode pembelajaran audiovisual, yaitu metode pembelajaran dengan metode menggunakan audiovisual dapat memberikan dimensi lain pada pembelajaran. Metode curah pendapat juga digunakan dalam strategi pembelajaran yang aktif. C. Metode studi kasus. Metode studi kasus juga dapat digunakan dalam pembelajaran aktif. D. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi juga digunakan dalam pembelajaran aktif sebab bersentuhan dengan bagaimana siswa memperagakan sesuatu. E. Metode penemuan. Metode penemuan metode yang mendorong siswa untuk
penemuan merupakan strategi pembelajaran di mana siswa menemukan sendiri pengetahuan atau konsep baru. G. Metode jigsaw. Metode jigsaw yaitu metode pembelajaran yang menghendaki siswa belajar melalui kelompok. Setiap anggota kelompok yang memahami dan mendalami sesuatu. H. Metode kegiatan lapangan. Metode yang bekerja dan menginvestigasi masalah tertentu di lapangan. I. Metode ceramah. Metode yang menghendaki siswa harus mendapat informasi yang sama dalam jumlah yang sama banyak. L. Metode tulis berantai. Metode ini ditujukan untuk mendapatkan informasi yang terstruktur dari sumber yang berbeda. P. Metode tugas proyek. Metode pembelajaran yang digunakan untuk melihat suatu kondisi tertentu dan langsung terjun ke lapangan. T. Metode kunjung karya. Metode yang mendorong siswa dapat melihat apa yang telah dikirim. Dalam metode ini kegiatan yang saling melihat hasil karya orang lain untuk belajar bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan poin tentang implementasi strategi belajar aktif atau active learning, yaitu yang dimaksud implementasi adalah pelaksanaan proses belajar mengajar yang menjadikan siswa mampu belajar. Pada tahapan ini ada 3 tahapan, yaitu tahap pendahuluan, di mana tahapan yang ditempuh pada guru saat akan memulai proses belajar dan mengajar. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu tahap pelaksanaan pembelajaran atau tahap inti yang memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Yang terakhir, yaitu tahap evaluasi dan tindak lanjut. Pada tahap terakhir ini, dari strategi pembelajaran aktif adalah tahap evaluasi atau penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan tahapan kedua dari atau instruksional.